Astagfirullah. Jadi ini perwujudan. Dia menunduk Mas Evi, karena ini di dunia nyata nggak bisa melihat wajahnya. Karena jika saya melihat wajahnya itu, nanti mata kita bisa rusak. Di mimpi aja nggak bisa melihat wajahnya. Ini rambutnya pun cantik ya teman-teman ya. Ini mungkin kalau di kamera saya nggak tahu, itu rambutnya agak sedikit ikal ya, kayak keriting-keriting gimana gitu, agak sedikit ikal ke bawah. Ini cantik lah. Waalaikumsalam. Punten, siapa nama kamu? Sarah. Maaf, Sarah siapa? Apa? Saya nggak salah lihat, nggak salah dengar. Astagfirullah. Saya mohon maaf jika perkataan saya itu tadi agak sedikit lancang. Jika memang benar Anda itu Sarah, saya mohon maaf. Sebenarnya iya. Nanti teman-teman saya jelaskan nanti ya. Ini soalnya kayak agak sedikit penting sih. Insya Allah. Menunduk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Badan saya jadi tambah segar ini Mas Evi. Apa dia mentransfer sesuatu, Ustaz? Iya, dia memberikan sesuatu dan dia juga memberikan gambaran kepada saya teman-teman. Ini mohon maaf, saya nggak pantas untuk berada di dekat dia. Ya, ini adalah satu-satunya wanita yang bisa mengalahkan Fir'aun, teman-teman. Kalau kalian ingat Fir'aun, ya ini adalah Ibu Sarah. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Dia adalah wanita yang satu-satunya bisa membuat Fir'aun tak bergerak, tak berkutik. Ya, ini karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kuasanya dia. Ya. Jadi dia masuk ke alam mimpi saya itu, dia sengaja ingin menjumpai saya. Dan tadi kenapa dia menyentuh kepala saya? Jadi dia itu mentransfer sebuah bacaan. Ini bacaan yang saya rahasiakan ya. Ini sangat berguna. Kata beliau ini berkata kepada saya, karena saya mempunyai anak, dia pun seorang wanita. Jadi anak saya itu katanya itu akan diberi karunia yang khusus. Nah, dia menyampaikan kepada saya, dan saya harus sering membacakan ayat tersebut ya kepada anak saya. Ketika anak saya tidur, katanya dielus-elus kepalanya lalu dibacakan itu ya. Bahkan ketika anak saya sudah menghafal, dia itu harus membacanya sendiri dan harus di dalam hati, tidak boleh ada, bahkan iblis pun mendengar tidak boleh. Jadi cara agar iblis tidak mendengar padahal dia di sekeliling kita hanya ada satu teman-teman ya.
sebelum membaca itu kita ambil air wudhu, nah baru kita boleh membaca itu, maka kita akan terlindungi dari lingkaran iblis. Ini bacaan yang sangat fatal. Ini bacaan yang dia lakukan kepada Fir'aun hingga dia itu tidak bisa bergerak, ya. Jadi ini adalah istri dari seorang nabi. Tanpa saya sebut namanya, kalian juga pasti kalau ini bisa melihat, ya. Ini kecantikannya luar biasa. Rambutnya pun juga ikalnya ikal sangat cantik, ya, kayak habis dari salon malah, ya. Ikalnya kayak di ini pakai catoh. Mungkin kalau di kamera saya nggak tahu. Saya merasa nggak pantas. Nggak apa-apa. Baik. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya juga perlu bantuan engkau untuk membungkam mulut saya ketika saya kondisi tidak sadar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi yang saya lakukan itu, teman-teman, saya membungkam mulut saya dengan bacaan itu, dan tangan saya, kedua tangan saya sudah saya bungkam. Jadi ketika mungkin ada orang yang tidak baik kepada saya ataupun memberikan obat atau obat yang bikin saya setengah sadar atau halusinasi, kan ada juga, ya. Ketika kita sedang minum, tiba-tiba ada obat yang kayak gitu masuk, saya jadi nggak sadar, saya menulis ataupun ditanya, ya, maka saya nggak akan pernah bisa menulis ayat tersebut dan juga tidak bisa mengucapkan ayat tersebut, pasti akan terhenti, ya, ketika itu dilakukan, ya, meskipun saya kondisi terpaksa tidak bisa, ya. Yang hanya bisa saya kasih tahu itu adalah saya dan anak saya, karena anak saya usianya baru 4 tahun, ya. Jadi hanya saya bacakan di dalam hati kepada anak saya. Ketika nanti memang anak saya usianya mungkin sudah mulai balik, baru akan saya, ataupun otaknya sudah mulai nalar, baru akan saya pelajari untuk dia. Pasti dia datang ke saya tidak langsung ke anak saya, ada tujuannya. Ataukah mungkin anak saya belum siap atau gimana, saya belum tahu, teman-teman. Iya, baik. Jadi gini, ya, teman-teman, ya. Punten. Jadi kalau saya harus melewati di hadapan dia pun, saya harus permisi gitu. Kayak saya nggak enak. Saya sudah ditolong, saya nggak enak. Jauh-jauh engkau datang kemari, dari surga engkau datang kemari. Astagfirullah, hanya ingin. Oh gitu. Jadi kalau di rumah saya, kau muncul di rumah saya, nanti semua barang elektronik akan banyak yang rusak. Oh, seperti itu. Yang paling parah? Oh, ya. Jadi teman-teman, kalau dia muncul di sekitar rumah, ya, semua barang-barang elektronik, ya, jangan-jangan handphone saya rusak lagi. Nggak apa-apa. Karena semua kayak handphone saya pun terasa sangat panas tadi, ya. Semua yang menggunakan sinyal, ya, menggunakan
jaringan transmisi sinyal itu akan menjadi panas dan rusak. Makanya nanti kayak TV, apalagi di rumah itu ada CCTV juga dengan sinyal ya teman-teman. Bahkan lampu di rumah Mr. X pun juga dengan sinyal. Ini banyak sekali ya perabotan yang di rumah kayak mesin cuci ataupun kulkas pun sekarang sudah berhubungan dengan wifi atau sinyal. Nanti akan banyak yang rusak. Oh, baik. Oke, jadi teman-teman dia nggak bisa lama-lama di sini. Iya. Saya memang sangat berterima kasih kepada Anda. Ya. Sendiko. Iya. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia pergi teman-teman. Ini beruntung sekali ya saya ya, sekalian melihat tanah-tanah saya ya, memang kayak nggak terawat kayak gini ya, kesana makin rimbun. Padahal dulu itu waktu saya libur ada 3 hari ya, saya nggak kemana-mana ya, memang saya sengaja untuk ini sangat cerah sekali dilihat. Bahkan singkong ini ya teman-teman ya, ini yang tingginya segini, ini sudah lebih dari 1 tahun kayaknya. Ya, ini saya tanam sudah lebih dari 1 tahun. Ya, bisa dibayangkan isinya itu sebesar apa. Ya, bahkan dulu waktu ini ya, saya sering menanam kayak di kanan kiri ini singkong ya teman-teman ya. Di tengah-tengah itu saya banyak kayak terong, kayak cabai dulu. Tapi sekarang sudah nggak sempat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian jenguk tanah. Ini alhamdulillah sekali teman-teman, saya mendapatkan suatu amanat ya. Mungkin ini ada kebaikannya untuk anak saya, anak putri saya. Mudah-mudahan anak saya itu dapat keberkahan ya. Mungkin saya juga nggak tahu anak saya besarnya akan jadi apa. Yang jelas saya sebagai orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak saya ya. Kayak dari pendidikan pun yang terbaik sebisa orang tua, yang kita beri makan pun yang terbaik sebisa kita untuk anak kita. Yang jelas saya berkomitmen tidak akan memberikan secuil makanan haram kepada anak saya, supaya dia itu tumbuh dengan besar, dengan sehat, tanpa adanya makanan haram sedikit pun, biar dia jadi anak yang soleh ya, solehah gitu teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sampai di sini ya teman-teman, karena di sini nggak ada yang mengganggu ya. Soalnya saya sudah akur dengan tanah ini tanah saya pribadi. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Evi kalau mau kembali aja nggak apa-apa. Saya ingin melihat-lihat tanah saya ya. Iya. Gak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Ya, hati-hati ya Mas Evi ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam.